Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Hairani, guru bahasa Indonesia. Kali ini saya akan memberikan cara membacakan puisi yang baik dan benar. Ada beberapa hal yang harus kita ikuti atau kita pedomani saat membacakan puisi. Yang pertama adalah rima atau ritme. Rima adalah membacakan sajak yang tidak boleh terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Itu diatur dalam rima. Kemudian ada ritme. Ritme adalah pengaturan membacakan sajak, jangan terlalu tergesa-gesa, kemudian nadanya harus benar, tinggi rendah suara harus diikuti supaya membaca bisa baik dan benar. Sebagai contoh, membaca dengan rima yang kurang baik, terlalu cepat adalah: Bona, kau kira jiwa ini tidak melarat ketika dada Garuda disayat-sayat? Apa kau sangka perih ini tidaklah sekerat saat Garuda dituding laknat? Nah, itu cara pembacaannya terlalu cepat, sehingga orang tidak tahu apa makna puisi yang ingin disampaikan. Dan rimanya juga tidak perlu terlalu lama. Bisa-bisa kita ditinggalkan oleh orang yang mendengarkan pembacaan puisi kita. Ini contoh yang salah. Bona, kau kira jiwa ini tidak melarat ketika dada Garuda disayat-sayat? Apa kau kira? Dan seterusnya. Itu pembacaan dengan rima yang kurang baik. Selanjutnya, dalam sebuah pembacaan puisi harus kita perhatikan pula yang saya katakan tadi adalah ritmenya, ya. Sebuah ritme sangat diperlukan dalam membaca puisi. Nadanya itu harus benar. Kadang-kadang nadanya bisa cepat, bisa lambat. Walaupun dikatakan cepat dan lambat itu bisa membuat kurang baik, tetapi kalau isinya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam puisi itu bisa menjadi baik. Ya. Kemudian dalam ritme pembacaan puisi itu kadang-kadang seperti berbicara, kadang-kadang seperti ada permohonan, kadang-kadang amarah, kadang-kadang menentang. Jadi itu diperhatikan dalam ritmenya. Sebagai contoh, saya ambil sebuah puisi masih karangan dari Hairani. Judulnya Dilapis Tanah Terakhir, karya Hairani. Di bait kedua, katamu bintang keemasan di dada Garuda telah pudar. Ranting bergenggam, renggang berhamburan, menggelinding di lantai berbalut darah. Akar beringin rapuh sudah. Nah, itu sebuah puisi yang berbicara. Dia katakan, katamu. Nah, itu cara membacakan turun naiknya sebuah
nada di dalam puisi. Saya berikan hanya satu contoh saja. Selanjutnya, cara atau langkah membaca puisi yang kedua. Penggunaan artikulasi. Artinya, saat kita mengucapkan kata-kata dalam sebuah puisi, artikulasi kita itu harus jelas. Misal, kalau A, ucapkanlah A, jangan A. Kalau I, ucapkan I, jangan I. Lantang, jelas kita mengucapkannya. A, I, O, E, O. Jadi kalau ucapan itu jelas, sampai apa yang kita ucapkan itu kepada pendengar. Sebagai contoh artikulasi yang baik. Ku cari hadirmu di sesayat langit perih. Ku telisik sayapmu di sudut-sudut negeri. Ku sebar malaikat bersayap putih. Tapi garudaku telah pupus. Itu pengucapan artikulasinya yang baik. Pupus di sesayat langit perih. Ku telisik sayapmu. Jadi satu-satu, tapi artikulasinya harus benar. Bisa dipahami? Selanjutnya, langkah yang ketiga. Ekspresi atau mimik wajah. Dalam membaca puisi, mimik wajah diikuti dengan bagaimana permintaan sebuah puisi. Kadang-kadang mimik itu bisa berubah menjadi sedih, kadang-kadang marah, kadang-kadang menentang, kadang-kadang seperti biasa atau membaca saja. Mimik, bagaimana ekspresi kita ditentukan juga berhubungan dengan rima atau ritme. Ritme, bagaimana temponya? Apakah intonasi puisi tersebut harus cepat? Ketika cepat, mungkin mimiknya marah. Ketika sedih, bisa saja ekspresi sedih itu diiringi dengan tempo atau mimik yang lambat. Jadi intonasinya lambat. Lambat, dia pun membacanya dengan sedih. Jadi sekali lagi, mimik atau ekspresi wajah berhubungan dengan irama sebuah puisi. Contoh puisi yang mimiknya menentang, atau contoh puisi yang ekspresinya menentang adalah sebagai berikut. Puisi ini tidak diketahui siapa pengarangnya, yang bisa kita sebut dengan NN atau nonim. Ini ekspresi menentang ya. Penggalannya adalah berikut ini. Aku dapat merasakan tatapanmu menikam jantungku. Tapi mengapa terlalu tega kau mengatakan bahwa tawa tadi adalah tawa setan? Sinting dan iblis mabuk karena minum sebotol whisky. Nah, itu tadi adalah
mimik yang harus ditunjukkan dengan amarah. Dan kata-kata yang diucapkan di situ, temponya cepat, lantang. Kemudian intonasinya berubah menjadi keras karena di situ ada sebuah kemarahan. Berikut adalah contoh mimik yang menunjukkan sebuah puisi yang sedih. Kita ambil dari puisi Kisah Tentang Kita, karya Hairani. Pada bait ketiga sebagai berikut. Kisah Tentang Kita, karya Hairani. Di kelas, guru tak ingin menegurmu, takut tutur kata dibalas dengan tinju. Meredam amarah, cukup kerjakan tugas. Buka bab 2, lalu ringkas. Guru balik kanan merapel tugas. Sepergimu, siswa berteriak dan berucap, "Ibu, bawa aku meraih bintang dan rembulan. Ajari aku tentang keindahan. Mana garis yang harus kulukis dan mana yang harus kutinggalkan?" Demikian untuk ekspresi yang sedih. Boleh meneteskan air mata, tapi jangan sampai menangis terseduh-seduh ya. Untuk selanjutnya, puisi yang menunjukkan sebuah kemarahan. Puisi Kucing, karya Sutarji Kolzum Bahri. Berikut penggalannya. Nyau, dia lapar, dia merambah rimba Afrikaku dengan cakarnya, dengan amuknya. Dia meraung, dia mengerang, jangan beri dia daging, dia tidak mau daging. Tuhan, jangan beri dia roti, dia tak mau roti. Nyau, kucing meronta dalam darahku, meraung, merambah bara darahku. Dia lapar, alangkah lapar. Nyau, berapa juta hari dia tidak makan, berapa ribu waktu dia tidak kenyang, berapa juta lapar, lapar kucingku. Berabad dia mencari, mencakar, menunggu Tuhan pencipta kucingku. Untuk langkah yang berikutnya adalah keempat, mengatur pernafasan. Menarik nafas saat membacakan puisi sangat penting, karena dengan menarik nafas kita bisa tenang dalam membacakan puisi, jadi tidak tergesa-gesa. Dan itu berhubungan lagi dengan yang pertama. Jadi ada 4 langkah dasar dalam membaca puisi. Saya ulangi, yang pertama rima dan irama, yang kedua artikulasi, yang ketiga ekspresi, dan yang keempat mengatur pernafasan. Mudah-mudahan jika kamu bisa menerapkan keempat langkah membaca puisi tersebut, kamu bisa membaca puisi dengan baik dan benar. Demikian penjelasan saya tentang membacakan puisi. Sampai jumpa.